Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revika Lista Cita Sugiono dengan NIM 400404653118118. Di sini saya dari kelas D Prodi TRKI angkatan 2024 dan saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul pembuatan kompos dan pupuk organik sebagai bagian dari tugas mata kuliah Teknologi Inovasi Limbah Sawit yang diampu oleh Dr. Heni Kusumayanti, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Industri kelapa sawit menghasilkan limbah dalam jumlah besar, salah satunya tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dan pelepah sawit. Limbah ini seringkali hanya ditumpuk tanpa pengolahan sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Padahal, limbah sawit masih mengandung bahan organik yang dapat diolah menjadi kompos. Dengan pengolahan yang tepat, TKKS tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman, sebagaimana dijelaskan oleh Suwarno et al. Tahun 2024. Adapun definisi dari kompos, yaitu kompos merupakan pupuk organik padat yang dihasilkan dari proses pelapukan bahan organik seperti dedaunan, jerami, dan limbah tanaman dengan bantuan mikroorganisme. Proses ini menghasilkan bahan yang lebih stabil, kaya humus, dan mudah diserap oleh tanah. Adapun menurut Sutanto pada tahun 2002, yaitu kompos berperan penting dalam meningkatkan kualitas tanah secara alami tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Sedangkan definisi dari pupuk organik yaitu pupuk organik adalah pupuk alami yang berasal dari kotoran hewan, bagian tubuh hewan maupun tumbuhan yang kaya akan unsur hara dan mineral. Berdasarkan bentuknya, pupuk organik ini dibedakan menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Adapun pupuk ini berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi serta aman bagi lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh Murwinda et al. Pada tahun 2021. Kompos dan pupuk organik ini masing-masing memiliki manfaat tersendiri bagi tanah dan tanaman, yaitu di mana manfaat dari kompos ini yang pertama, kompos membantu tanah yang keras menjadi lebih gembur dan subur, lalu yang kedua, kompos mengandung unsur hara yang dapat menggantikan pupuk kimia, yang ketiga, kompos ini mampu menjadi media aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan, sehingga meningkatkan kesehatan tanah secara berkelanjutan. Sedangkan manfaat dari pupuk organik ini yaitu pupuk organik berperan dalam memperbaiki struktur dan porositas tanah sehingga akar tanamannya dapat berkembang dengan baik. Selain itu, pupuk organik juga meningkatkan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pupuk organik ini juga dapat meningkatkan produksi tanaman, membantu mengendalikan penyakit, serta merangsang pertumbuhan mikroorganisme tanah yang menguntungkan. Selain itu, pupuk organik ini juga aman bagi lingkungan. Adapun proses pembuatan kompos ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah persiapan bahan baku, di mana tandan kosong kelapa sawit atau TKKS itu dicacah menjadi ukuran sekitar 2-4 cm supaya lebih mudah terurai. Bahan ini biasanya dicampur dengan kotoran ternak, M4 atau WC untuk mempercepat proses dekomposisi sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Emilia et al. Tahun 2024. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada penyusunan tumpukan, di mana penyusunan tumpukan kompos ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada metode windrow, yaitu sistem aerobik terbuka dengan ukuran tumpukan sekitar 120 dikali 80 dikali 100 cm. Yang kedua ada metode in vessel, yaitu sistem tertutup yang berbentuk silinder yang memungkinkan pengendalian suhu dan kelembapan secara lebih optimal. Pada tahap ini dapat ditambahkan M4 atau lecet untuk mempercepat dekomposisi. Adapun tahap selanjutnya yaitu penambahan aktivator yang bertujuan untuk mempercepat proses pengomposan. Contohnya seperti M4 yang mengandung bakteri asam laktat, yeast, bakteri fotosintesis, dan actinomycetes yang efektif untuk mempercepat dekomposisi tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Ada juga urea yang berfungsi untuk menurunkan rasio karbon dan nitrogen dan meningkatkan kualitas kompos. Lalu selain itu ada bioaktivator lokal atau MOL seperti cairan sisa sayur, pome, atau bonggol pisang yang dapat digunakan untuk menghasilkan kompos sesuai dengan standar SNI. Lalu tahap selanjutnya ada pengendalian parameter, di mana selama proses pengomposan beberapa parameter ini harus dikendalikan. Contohnya seperti kelembapan yang dijaga sekitar 60% sehingga tidak terlalu basah, lalu tumpukan dibalik secara berkala sekitar 1 minggu sekali untuk memastikan aerasi, ataupun rasio karbon dan nitrogen yang dijaga hingga mencapai 15-20 sesuai dengan standar SNI. Lalu ada suhu,
Suhu ini bisa mengalami fase mesofilik hingga termofilik dengan suhu optimal 55-65 derajat Celcius dan pH idealnya berada pada kisaran 6,5 sampai 8,5. Untuk tahap selanjutnya ada metode kombinasi bahan, di mana kombinasi bahan ini dapat meningkatkan kualitas kompos. Contohnya TKKS yang dikombinasikan dengan kotoran ternak, ini bisa meningkatkan kandungan nitrogen dan mikroba baik. Lalu TKKS yang dikombinasikan dengan Azolla microphylla bisa mempercepat dekomposisi, sementara kombinasi TKKS, limbah cair PKS, dan M4 bisa memperkaya nutrisi serta mempercepat fermentasi. Lalu tahap terakhir yaitu kompos siap pakai, di mana proses pengomposan ini berlangsung sekitar 2-3 bulan. Kompos yang sudah matang ditandai dengan warna yang gelap, berbau tanah, dan tidak terlihat sisa bahan organik. Adapun parameter akhirnya meliputi rasio karbon dan nitrogen sekitar 15-20, pH-nya 6,5-8,5, dan kelembapannya 40-60%. Kompos ini dapat digunakan langsung sebagai pupuk organik dan disimpan di tempat teduh serta kering supaya kualitasnya tetap terjaga. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu limbah kelapa sawit seperti tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dan pelepah yang sebelumnya terbuang, ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos. Proses ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menghasilkan pupuk organik yang bermanfaat bagi tanah dan juga tanaman. Dengan metode yang tepat, penambahan bioaktivator, serta pengendalian parameter yang baik, kompos berkualitas dapat diperoleh dalam waktu 2-3 bulan sebagai alternatif untuk pengganti pupuk kimia. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang ataupun lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.